Action. Halo Bren. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi bareng kita di podcast Nostalgia. Bentar mas. Podcast Nostalgia itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin, sebelumnya selamat datang di Mesin Waktu. Podcast Nostalgia ini adalah tempat di mana cerita masa kecil, masa lalu, dan kenangan-kenangan itu dibongkar bareng-bareng biar gak punah. Dan di episode pertama ini kita bakalan ngajakin kalian semua, teman-teman itu kembali ke masa lalu, ngomongin soal lutut lecet, dimarahin orang tua ketika pulang waktu maghrib, dan kenapa sih main petak umpet itu lebih seru daripada scroll TikTok seharian. Nah, kita akan di sini akan bahas bareng-bareng. Teman-teman masih ingat gak soal dimana rasanya pulang sekolah, tasnya langsung dilempar, langsung lari ke lapangan? Wah itu ingat banget pasti. Oh sebelumnya kita perkenalkan dulu aja. Oke. Di episode kali ini atau episode pertama kali ini di podcast ini kita yang akan membawakan cerita yaitu ada 3 host. Yang pertama saya yaitu Arul, Dan saya Rizky. Dan saya Brinda. Di sini kita akan bahas mengenai cerita-cerita atau pengalaman kita di masa lalu. Mungkin itu juga pernah dialami oleh teman-teman Gen Z. Nah, yang tadi pulang sekolah terus tas langsung dilempar, langsung lari ke lapangan tuh gimana kira-kira? Teman-teman punya pengalaman di situ nggak? Kalau saya ya, saya itu terjadi waktu SD dan SMP ya. Belum ada gadget waktu itu. Saya belum punya gadget, gimana pulang sekolah sampai rumah, tasnya selalu saya lempar, ganti baju, langsung lari ke lapangan buat main bareng-bareng. Iya sih, kalau dulu momen-momen saat waktu itu tuh saya alami di tahun 2000 pasti ya. Dulu teman-teman pasti 2012 itu sampai 2016 pasti pernah ngalamin lah waktu-waktu itu, dimana kita tuh ya habis pulang sekolah tanpa ada janjian sama temen, tanpa ada chat di WA, itu kita langsung kumpul aja tuh di lapangan. Nah, pasti langsung di lapangan. Terus kita di situ pasti membuat rencana kita tuh ngapain apa gitu. Nah itu tuh suatu hal yang menurutku sangat manis banget untuk dikenang lah itu. Karena teman-teman saya, jujur teman-teman saya yang waktu dulu kecil main sama saya, sekarang udah pada nggak tahu kemana tuh. Hilang satu-satu. Pada hilang, udah pada sibuk sendiri sih. Udah ada yang kerja, udah ada yang kuliah, udah ada yang merantau mungkin. Nah, mungkin teman-teman juga ngalamin hal yang sama ya. Teman-teman yang dengerin podcast ini juga ngalamin hal yang sama, di mana kalian rindu masa kecil, rindu teman-teman, rindu permainan, dan yang paling saya rindukan itu yaitu rindu suasana kampung waktu kecil, di mana masih ada lapangan buat main, masih ada tempat buat itu ya, buat sepak bola, terus buat kumpul lah. Itu pokoknya kenangan yang manis sih. Kalau kamu Ben, kira-kira pengalaman permainan masa lalu yang berkesan, mungkin yang sampai saat ini keinget dan pengen banget ngulangin waktu itu? Pengalaman waktu dulu kecil itu saya main sepak bola. Itu Sama sih mungkin ya. Iya. Karena kita cowok. Pasti siapa? Oh, teman-teman juga ngalamin pasti sepak bola tuh gimana dulu. Kalau teman-teman inget tuh ada yang namanya, kalau di Jogja sendiri ya, karena kita kan ini kan kebetulan kita di Jogja ya permainan. Dulu tuh ada yang namanya gawang loro sama semarangan. Gawang loro. Jadi gimana tuh dulu masih pakai gawang tuh atau gawang kita tuh masih pakai sendang. Sama kalau nggak pecahan batu bata itu. Terus ada yang namanya semarangan. Nggak tahu itu permainan yang diadopsi dari mana, cuman setahu itu Semarangan. Ya, Semarangan itu yang golin itu pasti jadi kiper. Gantian jadi kiper. Sama berarti ya. Semarangan tuh jadi permainan masa kecil tuh pakai gawangnya satu. Jadi semua tuh rebutan bola, terus yang ngegolin itu gantian jadi kiper. Mungkin teman-teman ingat tuh pasti. Terus ada permainan yang lain lagi, mungkin apa Mas kalau di desamu lah itu. Karena kita ini beda-beda ya. Iya, biasanya kita beda-beda. Kalau di saya selain sepak bola itu ada kelereng. Main kelereng. Nah, main kelereng itu juga sering dulu saya lakuin bareng teman-teman saya. Main kelereng itu juga selain sepak bola, pulang sekolah juga tas dilempar,
kumpul ambil kelereng, kita kumpul di lapangan, yaitu main bareng-bareng sampai maghrib. Iya. Belum maghrib belum pulang. Kalau dari di desaku sendiri ya itu tuh permainan yang menurutku paling berkesan tuh petak umpet. Karena apa ya? Dulu tuh lucu aja petak umpet tuh. Ada aturannya yang kita buat sendiri waktu itu tuh petak umpet tuh kan ada batasnya, dikasih batas tuh. Batasnya tuh satu desa. Satu desa di mana desa itu tuh luas. Desaku kan itu luas banget ya. Itu satu desa. Nah, kalau main petak umpet tuh ibaratnya saya ini orang yang paling curang karena ketika teman saya jaga itu tak tinggal pulang tidur. Itu pasti teman-teman juga ngalamin dimana kan kita ngerjain teman kita tuh buat yang ada yang jaga kan ngitung tuh. Nah, kita ngumpetnya pulang ke rumah makan terus kita datang ke lapangan itu lagi tuh teman kita masih nyariin. Bayangin itu kan lucu buat teman-temanku yang dulu pernah aku kerjain. Maaf ya dulu saya emang kayak gitu. Kelewatan ya kan? Iya, mungkin ada lagi dari Brenda. Dulu itu kalau teman-teman pernah tahu Jep-Jepan. Gimana tuh? Itu berarti kayak di lapangan pojok sama pojok itu diisi tim 1 sama tim 2. Tahu. Jadi nanti tuh pada kejar-kejaran terus Saling sentuh nanti yang kesentuh itu ke tim lawan gitu. Ada gantian ya. Ini apa? Mempertahankan ini kan area masing-masing. Itu juga pernah dimainin tuh. Terus walaupun kita cowok ya, permainan masa kecil itu kita juga dulu tuh sering masak-masak, nggak tahu kenapa ya. Kalau sebenarnya itu pasaran, nggak tahu kenapa kayak masa kecil tuh lucu banget lah menurutku. Karena kita main pasaran nih, kan kalau pasaran kan identik dengan cewek ya, teman-teman cewek ya. Tapi jujur, cowok-cowok ini juga pernah ngelakuin pasaran. Mana kita tuh bereksperimen aja lah, nyampur tanaman. Kita tumbuh, kita campur. Jujur dulu cowok nih yang sekarang mungkin kelihatannya pada cool, pada keren. Dulu itu juga mainin kayak pasaran gitu sama masak kecil. Jadi emang dulu kenangan dulu tuh nggak bisa dilupain sih menurutku karena unik dan juga lucu lah ibaratnya. Ya kalau diingat kayak kita ketawa-ketawa sendiri, tapi di balik ketawa itu kita pengen ngulangin ya masa-masa itu. Kayak Karena kenapa sih sekarang kok nggak ada yang main kayak gitu kan? Pasti ada pertanyaan ya buat di teman-teman masing-masing lah. iya, karena ya kangen, jujur kangen banget kalau bisa kembali ke masa kecil ya. Kangen dimana kita belum sibuk mikirin hidup, masih ketawa-ketawa hai dah. Itu kangen banget lah dimana dulu tuh kan kalau di tempatku tuh ini main layangan. Main layangan. Dulu tuh kayak apa ya? Main layangan tuh adu lah ibaratnya. Kalau namanya apa? Gesrek. Nah, itu juga momen paling seru karena apa ya? Kalau di masa kecilku ya dulu di desaku itu ya kan masih kecil, masih SD. Lawannya udah masih main layangan. Itu kenangan di kampung ya, mana di desaku yang paling unik lah ibaratnya. Karena kalau lihat zaman sekarang ya itu tuh anak-anak tuh udah pada main gadget mas. Itu jujur bikin kreatif. Iya, karena kan ya desanya jadi nggak rame gitu. Padahal dulu pas waktu kecil tuh setiap sore itu pasti pinggir jalan, kalau nggak di lapangan gitu pasti pada itu main layangan gitu, seru aja. Tapi ya saat ini udah mungkin jarang ya ditemuin ya kayak gitu. Dimana teman-teman kalau lihat tuh pasti pada udah anak-anak kecil tuh udah sibuk main game HP miring gitu. Wah, parah lah ibaratnya. Kalau menurutku dan soal main layangannya ya, Iya. tapi Kebersamaannya lah sama ingat gak kalau layangan putus dikejar. kejar bareng-bareng. Nah itu menurutku juga hal yang seru di pas main layangan. Wah, aku inget banget tuh mas, pas dulu waktu kecil tuh ini ya, aku ngejar layangan di sawah. Dan itu sawah itu tuh luas banget kan. Terus ada satu petak sawah tuh yang habis panen tebu. Itu tuh kan kalau kita tuh sebenarnya bahaya ya, dulu bahaya ya. Terutama kalau kita ngejar layangannya di jalan. Nah itu tuh aku tuh ngejar apa ya? Ngejar layangan di sawah. Itu tuh
pernah satu saat itu tuh ini apa kakiku kena tungkak kalau ya. Tungkak tuh bekas tangan tuh. Nah itu inget banget itu naik apa main layangan sampai kena tungkak atau potongan tubuh tuh sampai rumah tuh nggak berani ngomong sama orang karena takut itu loh kalau sama orang dulu zaman dulu misalnya tuh kita ngelakuin kesalahan dan itu kesalahannya tuh bahkan nggak ngerugiin orang lain itu pasti takut ngomong di rumah karena Milih diem ya. iya Milih. tahu sendiri mak zaman dulu gimana sekali anaknya ngedidik bahkan mandi sungai pun dulu nggak boleh Mas. Boleh. Dulu ada permainan mandi sungai ya ibaratnya Sekarang ya, kalau kita kita pikir ulang atau kita ingat-ingat kayak kegiatan seperti itu tuh jadi pengingat buat kita. Ternyata tuh kita pernah sengeyal itu ya, sebiding gitu ya kan, betul. Keren sekali sih pengalaman ya. iya pengalaman seperti itu emang nggak bisa dilupain dan buat teman-teman yang ada di mana aja di luar negeri di daerah mana ataupun di luar apapun di dalam negeri itu pasti kangen lah masa-masa itu desa masa-masa kecil gitu kalau bagi teman-teman Gen Z ya. Terus ngomongin soal masa kecil nih Mas, selain permainan ada lagi nggak momen yang dikenang misal kayak jajanan atau apa gitu? Jajanan pasti ada beberapa juga yang sekarang nggak ada, dulu ada, terus kita pengen ngerasain ya. Tapi sekarang tuh masih ada nggak sih Mas orang-orang yang jualan di SD tuh? Udah jarang ya kayaknya ya tak lihat. Jarang. Padahal dulu tuh kita setiap istirahat sekolah itu pasti keluar cari jajanan gitu ya. Kan dulu kalau teman-teman kalau ingat dulu uang saku pas SD itu berapa? Siapa nih, Brenda atau saya? Aku Brenda. pas SD 5.000. Nah itu SD berapa? 3.000 apa 4.000 aku? Kaya ya. Aku dulu SD cuma dikasih saku 2.000. Tapi bawa bekal orang Tawa dan bekal itu pasti kalau nggak mie tempe goreng kalau nggak tahu udah itu pasti. Tapi dulu tuh teman-teman tahu soto kan? Soto tuh dulu tuh di SD itu SD 2 Saan ya, jadi di 2 Saan tuh harganya cuma 500 perak. Dulu soto. Terus 1000 itu udah dapat udah dapat nasi lah, udah ada nasi sama ada gorengannya dulu semurah itu loh. Sekarang soto berapa? 10.000. 2.000 cuma dapat ceker ya sekarang. Iya, Dulu di tempatku itu mie. Kalau dulu mie goreng kayak itu. mie goreng. Masih 1.000. Tapi sekarang udah berapa? 3 sampai 5.000 ya. Iya sekarang udah semuanya udah mahal dan dulu tuh kalau kita mau mau jajan apa tuh nggak usah kayak jajanan tradisional kan dulu masih ingat momogi jajanan itu kan itu menurutku sudah susah dicari ya kalau terus apalagi ya dulu jajanan yang ini milidi terus es Apollo kalau teman-teman tahu ya itu Sama ada satu lagi mungkin yang menurutku jajanan itu sekarang udah jarang banget. Rambut nenek atau apa yang oh iya gulali itu gulali rambut nenek iya. sama yang gulali yang dibentuk bentuk-bentuk. ada bentuk apa kan Aku paling senang itu ketika gulali disuruh niup. Ketika pengen beli, terus kan nanti kita pilih tuh bentuknya apa, ukurannya seberapa itu ada juga yang di tiup. iya di Gio Kita bisa request juga tuh Mas. Iya, dibentukin Yang sama penjual. jualnya. Nah, ini ada lagi. Kalau tadi kan kita udah permainan, jajanan, apalagi yang di zaman-zaman dulu itu masih berkesan. Itu ada Kalau sekarang kita memaknai semua itu untuk kekompakan. Iya, iya. Kita belum tahu nih buat apa. ya kita tahunya cuma main aja Iya. Kreatif juga, jujur. Yang jelas kompak itu tadi sih dari pengalaman teman-teman yang udah diceritain itu ya. terus gini sih mungkin kalau yang saya tangkap tentang permainan tradisional tuh selain terkait ketangkasan juga
sebagai bagian dari olahraga tubuh gitu loh. Karena kan Iya. kalau nggak nutup kemungkinan kalau kita main permainan duluan itu pasti lari-lari Iya. gitu. Terus habis itu ya pokoknya gerak lah. Itu tuh justru banyak manfaatnya teman-teman kalau teman-teman tahu ya. Karena sensor motorik kita tuh ketika SD kan masih tahap berkembang tuh, masih terus berkembang gitu kan. Dengan kita jalan-jalan mungkin itu ngebentuk, selain ngebentuk fisik juga melatih kita berpikir gitu loh juga. Karena kan permainan dulu kan misal kayak main kelereng itu kan juga melatih ketangkasan, cara mendidik juga. Ya, terus konsentrasi. terus yang ini yang paling mungkin itu apa ya, jarang diperdayain itu pengambilan keputusan, Mas. Nah, iya. Dulu kan kita tuh nggak pernah tuh kayak janjian atau kita mau buat rencana apa, kita buat main apa itu kan nggak pernah ada ngobrol ya. Tapi tuh kita ngambil keputusannya bisa bareng-bareng gitu loh. Tapi di situ tuh juga heran, itu tuh kayak generasi ya kita ya, itu tuh kayak apa ya? Ya sefrekuensi aja gitu. Ketika kita mau main apa, terus kita mau ngelakuin apa itu ya udah kita sepemikiran aja gitu loh. Terus habis itu tuh permainan dulu tuh bisa dikatakan usuman tuh apa ya? Zamanan lah ya. Nggak semuanya terjadi Iya. musiman gitu ya. musiman lah ibaratnya. Nah itu kan kadang di apa ya, di bulan itu musimnya musim kelereng ya, kita main kelereng semua. Terus musim kartu, main kartu itu tuh ya layangan tuh jadi musim panen. iya. Nah, dari yang skill itu tadi teman-teman kayak ketangkasan, jujur, kreatif. Nah itu ada nggak sih apa ya, skill-skill itu yang kepake sampai sekarang kita gede sampai saat ini? Kalau kepake itu mungkin ya karena ini ya, kalau saya kan suka ini, sekarang kan suka main-main di alam lah ibaratnya, kayak mendaki gunung gitu kan. Ketika saya udah ibaratnya, kalau bisa dibilang kalau orang dulu katanya ngelidik gitu ya, ngelidik tuh suka-suka berpetualang di tempat-tempat yang mungkin kita udah dilarang sama orang tua, tapi kita tetap aja ke sana gitu. Kayak dulu tuh di tempatku tuh ada tambang pasir namanya. Tambang pasir tuh sama orang tua aku tuh dilarang gitu loh, jarang buat. Tapi aku juga tetap masih pengen kesal, diem-diem. Nah, dari kenakalanku dulu atau ngelidikku dulu tuh inilah kepakainya tuh ketika saya sudah menemukan hobi saya, terutama hobi berkegiatan di alam kayak mendaki gunung, terus panjat tebing gitu udah nggak kaget lagi gitu. Tubuhku udah nggak kaget lagi karena udah dari kecil tuh udah dilatih buat ngelakuin hal-hal yang yang berkaitan dengan ketangkasan sama ketahanan fisik gitu loh. Itu udah gak kaget lagi. Mungkin dari kenakalanku itu juga udah ngelatih dari kecil lah ibaratnya. Mungkin dari Brenda udah ada lagi lah, ada yang kepake lagi. Kalau dulu itu ini apa ya, sepeda itu sering di ini loh, dibuat Dimodif. mode itu. Kalau dulu kan sepeda, paling kalau sekarang motor ya gitu ya. Jadi pengen berkreasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi beda. Dulu emang kayak gitu ya, Bre? Kayak kamu sering sering otak-atik lah, otak-atik kayak Ya gitu pernah Mas. Sepeda aku dulu kan stangnya gitu Standar. itu ganti Mas. Oh ya, kebetulan Mas Brinda ini suka main motor, anak racing coy. Racing brother. Dulu adanya sepeda ya, dipraktekinya di sepeda ya langsung. Ya. Ingat sekarang ada motor ya naik tingkat dikit lah. udah ke motor ya, mau di Karena motor. dulu sepeda aku tuh dibikin kasih suara kayak botol. Oh ya, Ya, kampanye kenal ya, pot. gitu. Ya, Kenal pot botol. Ya. Kalau dari Mas Rizky sendiri apa? Mungkin ada yang kepake lah ya. Untuk sekarang ya, yang jelas ya itu tadi kekompakan ya, sama yang nggak pakai sekarang itu gimana kita bisa berdiskusi ya, karena dulu sering kumpul bareng, terus kalau dulu itu sering ini Mas, kalau kita bertengkar itu sering Berselisih ya. sering ecek-ecekan lah gitu lah. Tapi dulu gini Mas, dulu tuh kalau kita misal bertengkar, siang bertengkar, sorenya udah baikan lagi. Baikan lagi. Nah itu kan gimana ya?
dulu tuh sebenarnya kita udah berlatih bagaimana kita menangani perselisihan di antara temen gitu loh, di antara kita dengan temen kita tuh udah dilatih, tapi itu kita nggak sadar di waktu dulu gitu loh. Kalau sekarang kan apa ya, ibaratnya kalau kita berselisih sama temen gitu kan ya udah kita diem aja, tapi dulu tuh kita berusaha menurunkan ego, terus gimana cara kita bermain. Jadi seperti itulah ibaratnya. Jadi dulu tuh juga kita udah dilatih bagaimana kita menangani persoalan atau perselisihan dengan teman kita. Sama saya tuh sukanya ini kalau dulu suka minta maafnya langsung. Jadi ketika berselisih, Iya. kita bertengkar, sorenya itu langsung minta maaf, maksudnya secara langsung gitu. Jadi apa ya, ketemu langsung maaf-maafan gitu. Kalau sekarang kan sindir-sindiran ya, Iya. dia dan di mana-mana gitu. Terus ini Mas, mungkin dari Mas Brenda sama Mas Rizky, ada nggak momen konyol atau momen lucu? Paling lucu lah menurut kalian tuh pas waktu masa kecil. Ada nggak? Siapa? Benda atau saya dulu? Siapa? Rizky atau Mas? Yang paling lucu ketika masa kecil itu tadi yang gelidik itu tadi. Gelidik. Dulu itu pernah, ini ya pengalaman saya sendiri. Saya itu suka manjat pohon. Nah, ketika manjat pohon, tiba-tiba orang tua ibu nih ada di rumah nyariin, posisi masih di atas pohon. Nah, ketawa pas di atas kan nggak, saya nggak boleh tuh naik pohon. Iya. Manjat-manjat tuh nggak boleh, takut jatuh. Intinya kalau orang tua ngelarang tuh buat kebaikan anaknya gitu. Nah, dari bawah pakai tongkat di ini Di itu ya, di sama-sama. Wah, itu menurut saya paling berkesan sekali sih. Kayak segitunya orang tua ngekhawatirin anaknya gitu sampai nggak boleh naik, pas di atas disuruh turun ya. Kalau sekarang saya cuma ingin bilang terima kasih sama. Iya. Kalau dari Mas Brenda sendiri, Pengalaman paling konyol itu waktu itu pas naik sepeda bonceng 3, Wah, ceng dulu. dan itu yang nyetir aku gak tahu kenapa ngide itu pas turunan dulu ngide stangnya tak gini goyangin. goyangin jatuh. Itu paling konyol. Kalau aku ya ini dulu kejadian paling konyol waktu kecil itu dikejar sapi ya. Wah, Dulu kan ini kan kebetulan dulu kan kalau di desa kan masih ini ya, masih banyak tuh sapi-sapi itu dikasih depan rumah. Nah itu kalau punya anak kan pasti, kalau apa ya sebutannya dulu tuh pedet ya, anak sapi kan pedet bahasa Jawanya. Pedet tuh hidupnya diikat. Nah pedetnya ini nggak diikat loh. Jadi tuh dulu tuh kita main-main di apa ya, di lapangan dari kandang sapi. Nah waktu itu kita kebetulan lagi main petak umpet kan, itu kan pasti kita lari-lari ya, itu lari-lari buat apa, jepong kan, buat ke ini, buat biar kita aman pun jepong. Dan jepong itu apa ya sebutannya tuh kayak menyentuh, Selamatkan diri ya. ya menyelamatkan itu menyentuh titik di mana penjaga itu ngitung. Jadi kayak gitulah. Nah dulu tuh kan pada lari-lari ya, itu tuh pada dikejar pedet. Jadi itu pada dulu kan masih inget banget dikejar pedet, kita sampai pedet. Jadi pedet, wah sialan, pedet itu tuh bener-bener dulu tuh selain orang-orangnya apa ya, pada anak orang-orang kecil zaman dulu nakal, hewan-hewannya itu termasuk pedet itu juga nakal gitu loh, ada iseng. Jadi dikejar, kita tuh sampai lari satu kampung tuh dikejar. Jadi kita udah lari tetap dikejar. Jadi asli tuh selain kita bermain, hewan itu juga mau main gitu loh kan. Lucu ya, tiba-tiba kita dikejar sampai pada akhirnya tuh kita udah capek terus kita keesokan harinya atau di di kemudian hari itu kita ngide, kita udah tahu dikejar tapi kita tetap ganggu itu lagi, kita ganggu. Gimana caranya? Kalau dulu tuh apa ya, ibaratnya kita pakai baju merah lah biar itu kan termasuk apa ya dulu, padahal itu kan nggak ngaruh, tapi ya kita udah dikejar, kita lakuin itu dan dikejar lagi tuh. Menurutku konyol sih orang-orang dulu. mungkin seru ya Mas. Iya seru aja gitu. Dari pandangan pedetnya aja paling ngajak main Ajak gitu. main tapi kita takut gitu, tiba-tiba di apa ya, dikejar gitu. Sekarang realistis aja ya Run, brand kayak apa ya, anak-anak zaman sekarang itu udah pegang HP ya sejak TK Iya. sejak kecil. Nah, kalau misal nih kita maksa mereka main Engrang,
atau main permainan zaman dulu lah. Itu apa kita malah yang dikata aneh nggak sih kalau di pandangan Rena? Kalau menurut teman-teman nih? Kalau menurutku ya, menurutku sendiri tuh kayak ya mungkin mereka nggak terbiasa dengan permainan-permainan tradisional ya. Karena ya sejak kecil emang udah ini ya, udah pegang HP dan juga kemarin orang tua sekarang tuh kalau di tempat saya tuh kayak yang penting anak diem gitu loh. Yang penting anak diem terus ya salah satu caranya biasanya pegangin HP. Padahal itu kan berdampak tuh pada anak itu sendiri kan karena udah Pertumbuhannya iya udah terbiasa mengonsumsi hal-hal yang berbau teknologi digital gitu loh. Kalau kita mengenalin, mungkin ini juga termasuk upaya dalam pelestarian permainan tradisional ya, karena kan permainan tradisional kan ya termasuk syarat dari apa kearifan lokal atau budaya lokal di suatu tempat gitu kan. Itu kan juga sebuah upaya. Jadi tuh sekarang tuh banyak ya tak lihat ya tuh ada beberapa tempat-tempat atau event itu yang benar-benar ngadain kayak permainan tradisional lagi kayak di perlombaan. kalau nggak perlombaan ya event tentang permainan tradisional ya. Nah mungkin cara itu tuh sebagai upaya buat teman-teman juga buat komunitas-komunitas terutama komunitas tentang permainan jadul itu sebagai upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, karena ya permainan tradisional ini sangat penting banget untuk dilestarikan karena ya nggak nutup kemungkinan semakin besok di mungkin 5 tahun ke depan itu udah nggak ada gitu loh kalau kita nggak lestariin gitu loh kan seperti itu ya. Dan apa ya, kalau kita lihat adik-adik kita ya mungkin saya sendiri yang punya adik di rumah, Arul punya adik di rumah, Brenda juga punya adik di rumah, itu lebih seringnya itu di rumah pegang HP ya nggak sih? Iya, Anda main-main di luar nggak kayak kita dulu gitu loh. Iya, ini juga termasuk kondisi yang sangat miris ya. Padahal buat ini adik-adik semuanya tuh kan Nanti sih yang buat adik-adik kalian harus ngerasain gimana main gitu tanpa mengenal yang namanya HP. Tapi kalian juga nggak boleh nih gaptek atau teknologi. Kalian tuh punya HP boleh, tapi ya sewajarnya. Ya sewajarnya, dan kalian harus tahu serunya main petak umpet, main sepak bola itu gimana, serunya berantem sama teman-teman kalian itu gimana. Tapi berantem kayak bercanda gitu. Berantemnya berantem sehat. Kalian harus tahu gimana main sampai maghrib, terus habis itu dimarahin orang tua gimana, terus habis itu kalian harus tahu tuh gimana asyiknya kita dulu, terutama teman-teman Gen Z ini dulu teman Gen Z ini mengalami masa-masa apa ya, masa-masa kecil yang sangat asik karena ya nggak bisa diungkapin sama kata-kata, tapi emang permainan tradisional, jajanan tradisional itu semengenangkan itu loh. Sangat apa ya, mungkin sangat bikin kangen lah karena nggak bisa ditemuin sekarang. Ditemuin pun mungkin ada, tapi di setiap desa tuh pasti ada, tapi udah jarang lah ibaratnya. Jarang banget pasti sekarang karena ya itu tadi kebanyakan main gadget. Kalau ini jurus paling praktis dah, jurus paling paling manjur ya buat adik-adik, saran dari Arul atau Brenda nih, kayak gimana sih caranya biar anak-anak itu atau adik-adik kita itu mau nyobain permainan zaman dahulu, minimal seminggu sekali lah atau seminggu 2 kali gitu, yang bisa gantiin kegiatan mereka selain main HP kira-kira. Kalau apa ya, ini kita berbicara soal aja ya, apa pengalamanku aja ya. Juga saya juga sering main sama anak-anak kebetulan itu kan, juga sama adik-adikku, juga sama anak-anak temanku. Kan kebetulan temanku tuh apa ya, bisa dikatakan dulu saya masih kecil tapi mainnya udah sama anak-anak SMP, dan temanku yang dulu tuh udah punya anak. Kan mungkin tuh kayak ini ya, saya tuh sering idenya gini. Misal nih saya kangen sama main layangan ibaratnya, atau main henggerang, ya saya lakuin. Terus anak-anak adik-adik di desa saya tuh, anak-anak kecil tuh pada lihat kayak kepengen tuh loh, kayak ibaratnya. Jadi ya udah terus pada ngelakuin. Kemarin tuh nih saya sama temanku ya ngide di main di desa kan. Kebetulan temanku kan baru balik kampung ya, baru balik ke kampung, terus
main sama aku terus ngide ayo main apa, kebetulan kita mau main layangan gitu, ayo gesekan layangan lah ibaratnya, ayo tuh ya kita lakuin, kita beli gitu terus setelah main terus mungkin anak-anak lihat ya, mungkin anak-anak kecil lihat kok di atas ada layangan gitu, mungkin pada kepengen terus pada beli, terus setelah itu ya jadi musim layangan, jadi banyak yang main layangan, bahkan orang-orang tua apa pemuda-pemuda di desa saya juga ikut main gitu. Mungkin dengan cara itu sih ya, kita lakuin dulu, terus habis itu pasti anak-anak kecil itu kan jiwanya jiwa penasaran dan kepengen ya, pasti ngikutin gitu. Kalau dari Brinda nih, ada tips nggak atau cara biar adik-adik di luar sana yang mungkin sibuk dengan HP atau gadget gitu, minimal 1 minggu sekali atau 2 kali lah, masih ingat, masih mainin permainan tradisional. Jangan jawab matiin internet ya. Jangan matiin internet kan. Kalau aku ya sama kayak dikatakan Mas Arul tadi, Kayak nyontohin dulu. contohin lah, ayolah. Kita apa Main dulu sama teman-teman. jadi kan Yang lain Yang lain. pasti bakal ngikutin. diatin terus ngikutin. Jadi buat teman-teman tuh juga gak usah gengsi buat ngelakuin apa ya, nyontohin kita, walaupun kita udah gede tuh apa ya, laki-laki tuh nggak pernah dewasa kalau kata orang, Ya. pasti ada aja yang dilakuin, entah itu mandi di sungai, entah itu apa, tapi kalau mandi di sungai berbahaya, jangan dicobain ke anak-anak kecil ya. Tapi ya kita tuh sebagai laki-laki tuh punya energi sendiri gitu loh, kayak kita jarang dewasa lah ibaratnya. Kita pasti ada satu momen kita kangen masa kecil itu pasti dengan terutama ngelakuin permainan tradisional ya. Kayak gitu sih. Jadi jangan gengsi aja, kita main. Kalau dari aku paling ya itu tadi saya sepakat juga sama Arul sama Brinda juga ya. Kita contohin dulu buat angkatan saya main duluan. Nanti adik-adiknya penasaran juga pasti bakalan mengikuti. Sama kebanyakan adik-adik sekarang itu nggak tahu gimana cara mainnya, aturannya gitu lah. Nah, yang saya lakukan itu seringnya bagiin ini pengalaman dulu. Jadi dulu tuh waktu main aturannya kayak gini. Nah, itu bakalan apa ya, diingat oleh adik-adik, bakalan dilakuin gitu, dan aturan itu juga bakalan yang menjadi aturan untuk permainannya. Kadang tuh adik-adik juga pengen main tapi nggak tahu gimana cara mainnya, gimana aturannya, itu yang jadi masalah. Iya, mungkin juga teman-teman di luar sana yang apa ya, yang ibaratnya udah sibuk saat ini itu pasti setelah dengerin podcast ini bisa jadi juga kalian kangen. Jujur kita bertiga bercerita di sini tuh juga sebenarnya juga kangen masa kecil ya. Masa kecil, karena masa kecil semenyenangkan itu ya. Kita nggak sibuk overthinking, kita nggak sibuk mikir ini, nggak sibuk mikir kerja, nggak sibuk mikir duit ibaratnya. Ya itu semenyenangkan itu. Tapi itu dulu. Sekarang ya mungkin kita bisa mengenangnya dengan kita saling bercerita, terutama melalui podcast ini ya. Ini sebagai media untuk kita bercerita. Teman-teman kalau ada kenangan masa kecil yang mungkin teman-teman mau ceritain, bisa lah komen-komen di kolom komentar, gimana ceritain untuk masa kecil gitu. Pasti bakalan beda-beda ya, Iya, biar masing-masing itu yang bakalan jadi apa ya, coba memperbanyak cerita masing-masing kita. Sebenarnya setiap orang itu pasti punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, gimana nih? Kangen pasti ya sama masa kecil. Kangen, pasti kangen. Ternyata apa ya, bahagia itu sesimpel itu. Sederhana. Itu. Ya, diteriakin orang tua pas waktu maghrib. Gitu. Tapi jujur kangen loh teriakan orang tua. Saat ibu sore-sore bawa kayu sambil teriak, bisa pulang enggak gitu. Mandi. Paling kangen kalau enggak itu dicariin buat berangkat ke TPA, buat ngaji tuh pasti sore-sore itu pasti ngaji gitu. Pulang ngaji kita main lagi, ngapa? Main lagi. Kalau nggak main jangan main gitu. Nggak ada gadget ya. Iya, tapi kita masih ingat kewajiban sekolah sama sore malamnya pasti kita belajar sama ngerjain PR. Kalau mentok lah dulu jam 9 kita udah terlelap tidur lah ya. Buat Jam 7, jam 6 ya. Terus 6 pagi bangun. Jangan pagi bangun nonton kartun pasti. Nonton kartun sambil makan. 6:30 mandi berangkat.
pulang sekolah Main. itu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali buat saya dan teman-teman gitu. Nah, terima kasih banyak buat Mas Arul, Mas Brenda ya yang udah sharing pengalaman, udah cerita tentang pengalaman masing-masing, cerita masa lalu ya, yang udah mau nostalgia bareng kita gitu hari ini. Ceritanya sangat dalam bang, sangat berkesan. Mungkin buat saya, buat teman-teman yang mendengar ini ya, mungkin ada juga teman-teman yang ceritanya sama ya kayak gitu, yang sepakat dengan cerita ini gitu ya. Ya, buat teman-teman yang dengerin itu tadi coba komen juga. Iya, ya, mungkin saran Mas Arul. cerita-cerita kita beda, kita bisa sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja cerita dari kita, dari saya Arul dan dari Mas Brenda dan juga Mas Rizky. Mungkin episode kali ini kita baru perkenalan ya, berarti perkenalan dasar-dasar lah dengan pengalaman kita. Mungkin di episode selanjutnya kita akan menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi nih. Mungkin bisa cerita tentang pengalaman kita masa kecil, terus bisa bagaimana kita masa kecil dulu tuh menikmati lah ibaratnya. Mungkin kita akan bahas itu di episode selanjutnya teman-teman. Oke, bersama saya Arul, Saya Brenda. Saya Rizky. kita pamit. Terima kasih sudah mendengar podcast nostalgia dan terima kasih buat teman-teman semuanya. See you guys.